Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 2 Maret 2024, berjudul Orang Nazaret yang dianggap hina. Ayat intinya terdapat di dalam Lukas 17 ayat 25. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Pena Inspirasi menuliskan judul renungan kita pagi ini, Orang Nazaret yang dianggap hina. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus, nama di atas segala nama, menjelma menjadi manusia sebagai Mesias atau Juru Selamat kita yang datang dari surga. Maka itu kita harus bisa mengalami pengalaman pribadi dan dapat memaknai dan merasakan sentuhan kasih-Nya, dan lebih memperkaya perjalanan hidup ini sampai kita kelak bisa bertemu dengan Dia, muka dengan muka di surga, sebagai berikut. Pertama, gambaran sikap orang-orang Yahudi terhadap Yesus orang Nazaret yang dianggap hina 2000 tahun silam bisa terulang kembali hari ini bila mana kita menyebut para pendeta sebagai reverend atau dahsyat yang seyogianya nama itu hanya milik Allah. Menurut ajaran kitab suci adalah menghina Allah menyebut para pendeta sebagai reverend atau dahsyat. Tak seorang pun manusia fana berhak mengaitkan sebutan ini kepada namanya atau kepada nama seseorang manusia lain. Nama itu hanya milik Allah untuk membedakan Dia dari setiap makhluk lain. Mereka yang mengklaim gelar ini mengambil kepada dirinya kehormatan Allah yang kudus. Mereka tidak berhak memakai kata yang dicuri itu, apapun jabatan mereka. Namanya kudus dan dahsyat. Kita menghina Allah bila mana kita menggunakan kata ini, di mana kata itu tidak seharusnya digunakan. Kedua, gambaran sikap orang-orang Yahudi terhadap Yesus orang Nazaret yang dianggap hina 2000 tahun silam bisa terulang kembali hari ini bila mana ada yang memperlakukan perkumpulan umat Allah dengan tidak sopan, karena mereka telah merampas pekerjaan kudus dari kesucian dan kemurniannya. Suatu penghinaan kepada Allah. Kadang-kadang perkumpulan umat Allah telah diperlakukan dengan tidak sopan, yang adalah suatu penghinaan kepada Allah dan telah merampas pekerjaan kudus dari kesucian dan kemurniannya. Ketiga, gambaran sikap orang-orang Yahudi terhadap Yesus orang Nazaret yang dianggap hina 2000 tahun silam bisa terulang kembali hari ini bila mana ada orang-orang yang berprasangka buruk menolak Yesus sebagai Mesias. Tetapi orang-orang yang berprasangka buruk sulit ditangani, bahkan oleh Dia yang adalah terang dan kebenaran. Dan prasangka buruk yang memenuhi hati orang-orang Yahudi tidak membiarkan mereka menerima bukti-bukti yang diberikan. Dengan hinaan, mereka menolak klaim Kristus. Keempat, gambaran sikap orang-orang Yahudi terhadap Yesus, orang Nazaret yang dianggap hina 2000 tahun silam, bisa terulang kembali hari ini, bila mana ada orang yang mencoba menjadi lebih bijaksana dari Allah atau menjadi hukum kepada dirinya sendiri, gantinya ia memperhatikan tuntutan Allah. Banyak orang yang telah mencederai tubuhnya oleh mengabaikan hukum-hukum kehidupan, dan boleh jadi mereka tidak akan pernah sembuh dari pengaruh kelalaian mereka, tetapi sekarang pun mereka boleh menyesal dan bertobat. Manusia telah mencoba menjadi lebih bijaksana dari Allah. Ia telah menjadi hukum kepada dirinya sendiri. Allah memanggil kita untuk memperhatikan tuntutannya, tidak lagi menghinakannya oleh mengerdilkan kemampuan jasmani, mental, dan rohani. Kelima, gambaran sikap orang-orang Yahudi terhadap Yesus orang Nazaret yang dianggap hina 2000 tahun silam bisa terulang kembali hari ini, bila mana ada orang yang menerima kedudukannya sebagai juru bicara Allah, namun kebiasaannya masih suka berbicara sepele dengan kata-kata yang tidak sempurna. Pendeta, juru bicara Allah. Orang yang menerima kedudukan sebagai juru bicara Allah harus menganggap hal itu sebagai sangat penting agar ia menyampaikan kebenaran dengan seluruh kasih karunia dan kecerdasan yang dimilikinya, agar kebenaran tidak kehilangan apapun dalam penyampaiannya kepada orang-orang. Mereka yang menganggap hal itu sebagai sepele untuk berbicara dengan kata-kata yang tidak sempurna, menghina Allah. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.